Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri. Kembali kita bertemu dalam ruang virtual untuk mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ini melanjutkan topik kita di minggu sebelumnya dalam kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Kalau di minggu lalu kita bicara soal konsep kepemimpinan secara umum, bagaimana fungsi, bagaimana tujuan, bagaimana prinsip, dan asal muasal munculnya kepemimpinan. Kali ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya setiap orang punya style sendiri. Gaya kepemimpinan ya berarti bicara soal style of leadership. Jadi yang mesti dipahami adalah leadership itu secara umum, leadership is decision making. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan. Soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan. Bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai kita. Mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan. Agar apa? Agar mau mengikuti seluruh aturan main, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Dalam kondisi yang sebenarnya, kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia, si pemimpin yang bersangkutan. Dengan sendirinya apa? Seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain. Pendapat Anda dengan saya, pendapat Anda yang satu dengan Anda yang lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya, mengenai style of leadership yang diperankannya. Ini ternyata merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang, kalau kita bicara soal style ini, bagaimana seseorang atau seorang leader atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat atau mereka melihat bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan, yang kita nilai sebagai seorang leader tadi, berusaha memimpin, atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Nah, tapi persoalannya adalah, bukankah style itu melekat pada diri seseorang? Kalau memang melekat, apakah memang seseorang yang sangat demokratis, maka stylenya all of time, selama dia memimpin, dia akan melakukan kepemimpinannya, melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama, dengan gaya demokratis? Atau memang ada kategori lain, ada pemikiran lain, bahwa ini bukan persoalan style yang melekat, tapi ini persoalan pilihan. Tapi pilihan tergantung apa? Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan, bahwa tidak sekadar melekat style seseorang sehingga style A, maka selama hidupnya, selama dia memimpin, maka dia akan memimpin dengan style A, dengan gaya kepemimpinan yang A. Apakah ini merugikan atau justru sebaliknya menguntungkan? Tapi yang jelas secara logik kita berpikir, menghadapi kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang-orang yang secara umum adalah orang-orang yang pemalas, yang sulit untuk diajak, sulit bekerja sama dalam tim, mesti diperintah. Apakah berdaya seorang dengan gaya style demokratis tadi untuk menghandle mereka? Ini harus kita analisis. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah
apakah dalam menerapkan style memimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini memang menjadi style apa yang kita punya. Seperti contohnya saya sebenarnya termasuk setengahnya sangat otoriter, tapi di bagian lain sangat demokratis. Jadi berada di tengah itu. Ada saat-saatnya sangat otoriter, tapi secara umum demokratis. Yang analisis pikiran saya adalah bahwa menghadapi satu kelompok ketika berhadapan dengan orang-orang, ternyata style itu tidak bisa digunakan dengan apa yang melekat di diri kita. Saya sangat otokratik misalnya di satu sisi, tapi ketika bertemu dengan orang-orang, misalnya dengan mahasiswa, taruhlah di kelas, ada satu kelas, dalam prediksi saya dengan analisis saya dalam beberapa pertemuan, secara umum, secara garis besar, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat terampil, yang sangat rajin, tahu dengan tanggung jawab, sangat pekerja keras, mau bertanya, bekerja dalam tim, bekerja individu, sangat luar biasa, potensial. Apakah memungkinkan pada saat menghadapi orang-orang yang luar biasa ini, saya tetap menggunakan gaya otokratik atau otoriter? Nggak mungkin. Ketika itu saya gunakan, pada saat kapan itu harus saya gunakan? Wong, kadang-kadang cukup dengan duduk saja memperhatikan sebagai media yang tidak perlu terlalu berlebihan. Cukup handle, kemudian jadi sahabat, jadi teman untuk berbincang atau untuk meluruskan sesuatu, selesai. Maka pada saat itu sebenarnya barangkali demokratis merupakan pilihan terbaik. Tapi ketika ketemu dengan kelas 1 lagi, diberikan ini sulit, dikasih tugas itu susah, harus diperintah berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Dalam analisis saya secara garis besar, ada kelas-kelas memang agak sulit dalam tanda kutip, perlu energi lebih. Maka pada saat itu ternyata demokratis tidak tepat. Otokratis menjadi sangat luar biasa untuk dilaksanakan style yang harus dipilih. Sehingga muncul dalam pikiran saya, ternyata yang namanya leadership, style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan konteks A, maka harusnya style yang kita pilih dikombin dengan style yang melekat di kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian, sinkron, yang tepat. Jadi keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya. Style itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, semuanya sama-sama punya nilai positif, sama-sama punya nilai negatif, tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Jadi akan amat sulit. Selalu orang ada indikasi otoriter itu atau otokratik itu jelek, selalu negatif. Orang yang terlalu banyak perintah, maunya sendiri, kadang-kadang terlalu kaku, dianggap jelek. Padahal ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintah, harus disuruh, maka otokratik justru paling tepat dan dianggap paling bagus. Siapa bilang otokratik jelek? Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tepat, maka style ini dianggap paling bagus. Sebaliknya, siapa yang menganggap demokratis itu luar biasa? Ini maaf bilang, contoh Indonesia yang dari dulu kita berkuar-kuar harusnya demokratik. Lihat apa yang terjadi hari ini. Kita lihat sisi positifnya dari leadership kepemimpinan presiden kita masa Orde Baru. Sangat otokratik, tapi apa yang terjadi? Sangat otoriter, tapi kedamaian yang luar biasa tidak mampu melebihi dari presiden-presiden kita yang sampai sekarang.
Kenapa? Karena dihadapkan pada orang-orang dengan karakter bangsa Indonesia yang, maaf dalam tanda kutip, belum bisa sangat merdeka ketika diberikan kesempatan untuk demokratik. Apa ya? Orang kita terlalu cerdas barangkali, atau terlalu cerdik, sehingga keinginan untuk akunya itu lebih tinggi, malasnya lebih banyak. Pintar ngomongnya, tapi bukti ketika dihadapkan pada kinerja, kita bisa asumsikan diri kita sendirilah. Di Indonesia banyak sekali orang pintar, tapi orang baik yang mau berbuat atas kepintarannya, ini yang perlu kita pikirkan. Dan mampu yang bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style otokratik. Itu analisis saya dari sisi pemilihan leadership. Kenapa orang-orang atau pemimpin-pemimpin dengan style otokratik untuk Indonesia terbilang berhasil? Kenapa orang-orang atau pemimpin dengan style demokratis yang kita elu-elukan sebagai style yang luar biasa positif, yang bagus, tapi ternyata buat potret Indonesia tidak berhasil? Silakan analisis kondisi Indonesia yang sekarang terjadi. Maka sebenarnya untuk kepemimpinan, maaf dalam tanda kutip, presiden kita hari ini sebenarnya tidak demokratis. Paling tidak adalah pseudo demokratik. Demokratik secara umum terlihat di luar, tapi sebenarnya otokratik. Tapi kita tidak bahas dari sisi politisnya, kita lihat dari sisi leadershipnya. Kita tidak bahas dari sisi individunya, kepentingan kelompok atau kepentingan politis, leadershipnya. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seorang pimpinan melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpinnya. Ada satu pertanyaan yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin selama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, orang yang melihat, apakah sebagai karyawan atau sebagai orang yang ada di lingkungan itu, untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang? Adakah indikator tertentu yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa gunakan, seperti apa gaya kepemimpinan mereka? Nah, saya ketemu dengan satu statement yang dijelaskan oleh Gibson. Minimal menurut Gibson itu ada 5 alat ukur atau indikator yang kita bisa manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga kali ya, ketika kita yang menjadi pemimpin, kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan diri kita, sehingga itu menjadi bahan evaluasi seberapa indikator itu yang terpenuhi oleh kita. Sehingga kalau ternyata hanya sebagian atau ada yang tidak, atau justru hampir tidak ada yang terpenuhi, apa yang mesti kita berbuat? Nah, kelima indikator itu adalah, yang pertama, kata Gibson, adalah karisma. Karisma itu dari seseorang atau dari seorang, adanya karisma dari seorang pemimpin, ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan. Sehingga seperti
Apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin? Karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari dalam memang tidak semua orang yang memiliki. Artinya adalah daya pikat, daya tarik yang membuat orang, apakah secara fisik, secara batin, tanpa dia sadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan, seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang. Kayaknya keren banget gitu. Soekarno misalnya, Soekarno itu memiliki dari tampilannya sangat memiliki karisma. Siapa lagi pemimpin yang Anda lihat atau yang kita lihat, yang kita rasakan di lingkungan kita yang memiliki karisma? Karisma kadang-kadang tidak hanya orang yang kita pimpin, bahkan dalam konteks secara umum tidak hanya orang yang mengikuti kita, tetapi lawan, tidak hanya kawan, termasuk lawan, kadang-kadang mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, indikasi atau indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang atau gaya kepemimpinan yang kita punya, menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Nah, seorang pemimpin yang baik seharusnya, sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Namanya juga ideal influences. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik, karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya gini, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin lebih dulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan satu statement, maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkan dulu, yang mampu. Ini yang kadang-kadang membuat ideal influencing bagi orang-orang yang kita pimpin, memberikan pengaruh positif pada bawahan, sehingga apa? Terjadi perubahan. Kenapa perubahan? Orang biasa telat lambat laun, apakah karena terpaksa atau tidak, akan muncul keseganan dalam dirinya. Masa iya pimpinan bisa lebih disiplin dari saya? Kehadiran rapat jam 7, ternyata jam 7 kurang 10 pimpinan sudah di dalam ruangan. Yang ketiga, menurut Gibson, indikator yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pergunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan menjadi inisiatif, memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik ini, kalau dikaji lebih jauh, adalah keseluruhan hal baik di muka bumi ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya jujur, ya baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pinter, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, adil, ya apa saja. Segala hal yang baik di muka bumi seharusnya menjadi syarat. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. So, memilih pemimpin yang terbaik adalah dengan cara menilai, melihat seberapa banyak nilai baik yang kita bisa ambil, perilaku baik yang kita bisa tarik dari yang bersangkutan. Semakin banyak, semakin baik. Semakin memungkinkan dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang baik. Yang keempat adalah intelligence stimulation. Intelligence stimulation, adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin. Dan ini sebenarnya akan dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi
memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang, lebih maju. Kenapa? Intelektual stimulasi, memberikan stimulus terhadap intelektualitas. Maka salah satu syarat dari seorang pemimpin harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa. Karena bagaimana dia akan menjadi stimulus bagi orang lain, intellectual stimulation, ketika dia sendiri tidak memiliki kapasitas kemampuan kognisi yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya. Meski di muka bumi ini tidak ada manusia yang bodoh, tapi manusia malas banyak. Malas bercerita, malas membaca, malas mendengarkan, malas untuk mengambil experience dari orang lain. Sehingga apa? Kemampuannya menjadi terbatas. Dan yang terakhir indikatornya menurut Gibson adalah individualized consideration, perhatian individu. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan. Tapi bawahan saya banyak, mustahil saya akan memperhatikan one by one. Kadang-kadang diperlukan. Anda tinggal melihat siapa yang perlu kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian itu. Apakah karyawan terbaik, apakah karyawan bermasalah, sehingga perlu sentuhan personal touch, bahwa Anda memperhatikan mereka. Dan ini, sentuhan ini akan memberikan pengaruh positif pada bawahan untuk akhirnya memiliki loyalitas. Kenapa? Karena ternyata dia yang bersangkutan yang selama ini menganggap dirinya bukan siapa-siapa, yang cenderung malas, cenderung begini, cenderung melakukan hal negatif, ternyata dia punya tempat karena diperhatikan oleh pimpinan. Apalagi mereka-mereka yang memang secara positif memperlihatkan sesuatu yang baik, yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Berikan reward meskipun tidak dalam bentuk material. Ini yang disebut sebagai individualized consideration. Baik, sekarang kita lihat gaya atau style of leadership. Jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang seringkali digunakan, atau memang gaya itu memang melekat, atau style itu melekat pada leader-leader atau orang-orang tertentu. Karena di setiap kita memang ada style yang tanpa kita sadari itu seperti sudah menjadi jiwanya kita. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali ketika menjadi leader, bahwa apa yang melekat, style yang melekat di kita bukan berarti kita melakukan semua itu. Kadang-kadang bahkan memang seharusnya memimpin itu, menentukan style itu sangat tergantung siapa orang atau bagaimana orang-orang yang akan kita pimpin. Jadi style yang akan digunakan harus sangat sesuai dengan siapa kita berhadapan. Jadi kadang-kadang ini menjadi pilihan, bukan menjadi satu keharusan, karena memang style itu sudah ada. Jadi yang ada itu menjadi penyempurna atas apa yang akan kita pilih ketika menghadapi satu kelompok orang di organisasi atau justru di lembaga atau di perusahaan ketika Anda ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja gaya dan style leadership atau gaya kepemimpinan yang kita maksudkan itu? Kita olah atau kita coba bahas secara umum saja. Yang pertama, gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Nah, dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat besar. Ada daya tarik, ada wibawa seperti yang tadi kita bahas di bagian sebelumnya. Daya tarik, wibawa yang luar biasa yang tanpa disadari, bahkan tidak disadari oleh leader yang kita maksudkan. Termasuk kita yang dipimpin, kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan sesuatu itu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti. Karena sekali dia bicara seakan-akan dalam pikiran kita itu sempurna. Ketika melihat penampilan kayaknya menyenangkan, luar biasa, menenangkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai karismatik. Dan tidak banyak. Hamka, Agus Salim. Sekarang siapa lagi? Tanpa disadari coba pengikutnya menjadi sangat luar biasa. Terlepas like and dislike, misalnya soal
siapa sekarang yang kita jadikan teropong orang yang memiliki karisma yang sangat tinggi? Habib Rizik, lihat kedatangannya, berapa juta nyawa yang datang tanpa diminta untuk menjemput. Ketika ada satu statement atau satu kejadian, berapa juta manusia dengan sukarela datang dari seluruh penjuru tanah air. Ingat, ini bukan soal orangnya, tapi soal leadershipnya. Dan ini cocok dengan apa yang kita bahas sebagai style karismatik. Nah, itu yang mengindikasikan betapapun hebatnya pemimpin, karena dia dipilih berdasarkan satu kondisi yang memang mengharuskan dia menjadi pemimpin. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu, meski bukan secara syah sebagai pemimpin yang diangkat, tapi pengikutnya sangat luar biasa. Akibat apa? Karisma. Ini yang disebut sebagai pemimpin tipe kepemimpinan karismatik. Nah, sehingga apa? Pada akhirnya orang-orang seperti ini mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan pengawal-pengawalnya yang bisa dipercaya tanpa harus dipaksa. Mereka yang mau bekerja tanpa digaji kadang-kadang. Nah, ini yang karisma. Memang tidak banyak orang yang memiliki itu. Sampai sekarang pun orang tidak pernah secara benar-benar mengetahui sebab musabab mengapa seseorang memiliki karisma yang besar. Dianggap mempunyai kekuatan gaib kah? Ya kadang-kadang, percaya atau tidak percaya, seperti supernatural power. Karena tidak ada angin, tidak ada ini, semua orang mau mendengarkan, mau mengikuti. Pengikutnya luar biasa banyak. Dan kemampuan-kemampuan superhuman bagi pemimpin karismatik ini seakan-akan bukan satu hal yang mustahil. Yang diperolehnya sebagai karunia. Karunia siapa? Karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, memiliki keberanian, memiliki keyakinan teguh pada pendirian dan sangat total ketika memimpin. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut sebagai tipe atau jenis atau style paternalistik. Jadi anggap ini sebagai wawasan untuk Anda, paling tidak untuk tahu masing-masing tipe, masing-masing jenis atau style of leadership. Nah, yang kedua yang disebut dengan paternalistik, tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe ini apa? Paternal, ya kebapaan lah. Bahasa sederhananya kebapaan. Dengan sifat-sifat kebapakan secara umum. Seperti itulah tipe kepemimpinan ini ada dan cukup banyak. Nah, misalnya apa tipenya, style yang dilakukannya oleh orang-orang yang memiliki gaya kepemimpinan ini? Menganggap bahwanya sebagai manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau orang tua kita, bapak kita ya begitu kan, membimbing, mengayomi terus-menerus begitu. Kenapa? Ada satu titik dia belum percaya bahwa kita mampu melakukan itu, seakan-akan kita masih anak kecil. Meski sebenarnya umur kita sudah seberapa. Atau anak-anak sendiri yang perlu dikembangkan. Nah, itu menurut anggapan dari leader dengan tipe ini. Yang kedua, biasanya stylenya atau tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap yang seperti saya bilang tadi, melindungi, maunya melindungi terus, overly protective. Terlalu berlebihan kadang-kadang melindungi bawahannya. Di satu sisi kan enak sebagai karyawan, sebagai bawahan yang selalu merasa dilindungi. Bahkan setiap orang kepengennya punya mimpi memiliki pemimpin-pemimpin dengan tipe paternalistik. Padahal untuk perusahaan sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kerugian yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Karyawan atau orang yang kita pimpin menjadi orang yang tidak mandiri. Semuanya sebab ditanyakan ke bapaknya. Semua yang melakukan adalah bapaknya, ya pemimpin. Seakan-akan pemimpin yang bekerja semuanya harus berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemimpin. Jadi nggak pernah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga tipenya apa? Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan. Makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal apa? Mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Padahal untuk kondisi pekerjaan, kadang-kadang untuk hal ini perlu. Dan kadang-kadang harus ada situasi tertentu yang menuntut seorang karyawan harus mampu mengambil keputusan.
yang kaitannya dengan pekerjaan. Yang keempat, hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di perusahaan. Karena apa? Semuanya dibimbing, semuanya ditentukan oleh si pemimpin tadi, oleh si bapaknya kita. Yang kelima, kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik adalah tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada para karyawan atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka. Selalu bersikap maha tahu. Ya, ayah lebih tahu dari kita. Jadi maha tahu ketika berhadapan dengan kita, dan maha benar. Yang benar itu ya dia. Sehingga satu sisi apa? Meskipun buat karyawan kadang-kadang ini menyenangkan, tetapi bagi keuntungan perusahaan ini kadang-kadang merugikan. Kenapa? Jelas karyawan menjadi orang yang dianggap tidak pernah tahu. Sehingga ya sudah, mereka tidak mau mengembangkan diri untuk mencari tahu. Karena setahu apapun mereka dianggap tidak tahu. Kan gitu. Dan yang kedua, saking ingin mengembangkan imajinasinya, sementara ada tekanan bahwa kesempatan itu kecil sekali diberikan oleh pemimpin dengan tipe ini, maka imajinasi karyawan menjadi mandek. Ya percuma saja berimajinasi mengambil kebijakan, apalagi yang tadi tidak memiliki inisiatif, cenderung bawahan dengan tipe kepemimpinan paternalistik memiliki inisiatif yang rendah, imajinasi yang rendah, dan kemandirian yang juga rendah, saking overly protective. Perlu Anda pahami juga, mahasiswa semuanya, bahwa ada juga tipe yang disebut sebagai militeristis. Tipe ini bersifat kemiliteran, tahulah pola kemiliteran seperti apa, namun hanya gaya luaran saja. Artinya apa? Gaya luaran saja yang mencontoh militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otokratik atau otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer, meski ada nyawa-nyawanya di situ. Nah, sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain apa? Satu, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Ini yang menjadi kondisi sehingga disebut sebagai tipe militeristik. Nah, ada sistem komando, sistem perintah terhadap bawahan, dan itu tipikalnya sangat keras. Ada satu kondisi yang harus, tidak bisa tidak. Otoriter, kaku, dan seringkali dianggap kurang bijaksana. Yang kedua, sifatnya apa? Menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahan, dan itu sifatnya untuk tipe ini mutlak. Makanya ini seakan-akan menjadi perkawinan dua tipikal, militer dan otokratik. Ya, lebih mengerikan lagi coba. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal, upacara-upacara, ritual, tanda-tanda kebesaran, dan lain sebagainya. Jarang sekali, yang keempat ini, jarang sekali pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan, usulan, apalagi usulan dari para bawahan, dan kritikan-kritikan, apalagi kritikan-kritikan pedas. So, be careful. Ketika Anda berhadapan dengan pimpinan Anda dengan tipikal ini, kalau tidak dalam kondisi yang tepat, kalau tidak dengan cara yang tepat, kalau tidak memiliki tingkat emosional, kedekatan emosional yang sangat kuat, don't do this. Jangan pernah memberikan kritikan tajam, meski menurut kita itu adalah kritikan membangun. It's so hard. Dan yang terakhir, sifatnya adalah komunikasinya satu arah, cenderung searah. Dan kalau searah sebenarnya itu bukan komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain, berarti timbal balik. Tapi yang terjadi, karena ini adalah militeristik,
garis perintah, garis komando. Semua adalah bersifat up and down. Kita masuk ke otokratik, yang selama ini kita anggap paling buruk, atau taruhlah militer deh, dia paling buruk karena ini adalah kombinasi antara dua hal yang keras ini. Tapi lagi-lagi saya ingatkan untuk meluruskan paradigma itu, tidak satu pun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk atau gaya atau style of leadership yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan gaya memiliki dua sisi hal yang kita bilang tadi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Kapan dia menjadi sangat baik dan kapan dia sangat buruk sangat ditentukan oleh siapa orang atau bagaimana tipikal secara umum manusia-manusia atau karyawan atau pegawai yang dipimpinnya. Jadi kecerdasan Anda untuk melihat, menganalisis siapa orang yang Anda pimpin akan sangat membantu Anda untuk menentukan dan memilih style yang paling tepat. Sehingga yang terburuk pun dalam kondisi pikiran Anda, style itu bisa dianggap bahkan bisa menghasilkan hal paling baik, paling bermanfaat ketika style itu Anda laksanakan untuk memimpin mereka. Jadi tidak selamanya style yang baik dan pelaksanaannya akan menjadi baik ketika tidak cocok dengan siapa orang yang dipimpin. Atau sebaliknya, style yang kita anggap selama ini buruk belum tentu juga buruk, bisa menjadi sangat luar biasa efektif ketika berhadapan dengan tipikal manusia yang akan kita pimpin seperti apa. Jadi seperti apa sebenarnya tipe otokratis itu? Kepemimpinan dengan style otokratik atau otoriter itu biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki kekuasaan, power, memiliki otoritas, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan. Dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi saking otoriternya. Maka dari sisi inilah kadang-kadang kita menilai style ini sangat jelek, padahal menjadi sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin itu dengan style yang memang cocok untuk digunakan style ini. Nah, pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dialah segala-galanya, dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti. Pada kondisi ini mereka adalah one man show leader, sangat berambisi untuk merajai situasi. Ini tandanya bahwa seseorang memiliki karakter atau style of autocratic. Setiap perintah dan kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan, karena dia seakan-akan pemilik segalanya. Kekuasaan dan otoriter, otokratik atau otorisasi yang sangat tinggi. Nah, yang kelima, kebalikan dari otokratik ini, tipikal atau style of laissez-faire. Pada tipe ini, kepemimpinan tipe ini, si pemimpin seakan-akan praktis tidak memimpin. Lazy, nggak tahu apakah ini kata dasarnya adalah lazy, tapi indikasinya seakan-akan seperti orang malas, tidak perlu berbuat apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah ini jelek? Satu sisi iya, kalau hanya memaknai laissez-faire-nya. Tapi ini menjadi sangat baik, menjadi biasa saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sudah sangat mumpuni, karyawan yang memiliki ketaatan luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, tahu dengan pekerjaan, mumpuni dari sisi kemampuan. Ya udah, laissez-faire, seakan-akan kita goyang-goyang kaki aja jadi pemimpin, ya jadi, nggak ada masalah. Kenapa? Orang-orang kita pimpin adalah orang-orang yang memang sudah jadi tahu diri. Tapi kebayang nggak kalau orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang perlu perintah, orang-orang yang malas, banyak omong, kemampuan rendah. Kita sebagai pemimpin menggunakan tipikal laissez-faire, maka sempurna sudah. Lembaga yang kita pimpin akan segera
menemukan titik terburuknya. Aduh. Tapi ada nggak sih orang dengan gaya atau tipikal ini? Ada manusia-manusia dengan style yang sudah melekat dengan tipikal laissez-faire. Nah, pemimpin tidak dalam style ini, biasanya pemimpin tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi dirinya, bahkan sedikit pun dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok atau bersama. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, malas-malasan duduk dengan kondisi tertentu. Ya udah, saking percayanya kah? Apakah memang indikasi saking percayanya ke bawah? You lakukan bagian you, I bagian I. Ya sudah, biarkan saja. Toh seakan-akan dia udah tahu ada SOP-nya, udah biarin aja kerjakan. Nah, dia merupakan biasanya pemimpin ini adalah pemimpin simbol. Cuman simbol doang nih. Ini banyak kita lihat kondisi-kondisi sekarang lah. Ada orang yang simbol sebagai pemimpin iya, tapi tidak melakukan apa-apa karena nggak punya skill, nggak tahu meski berbuat apa. Begitu juga dengan raja-raja yang diangkat berdasarkan garis keturunan. Misalnya pada generasi kesekian anak ini akan menjadi raja, tapi karena tidak punya skill, tidak dipersiapkan, atau memang tidak terlahir sebenarnya sebagai raja, tapi karena garis genetisnya adalah calon raja, maka dia akan jadi raja. Sehingga apa? Dia diobok-obok oleh orang-orang di sekelilingnya. Orang sekelilingnya ini yang menjadi pemikir-pemikir, sehingga rusaklah bangsa itu dan rusaklah kerajaan itu. Kenapa? Dia hanya sebagai simbol, sebagai boneka. Inilah yang disebut dengan tipe laissez-faire. Teman-teman mahasiswa, kita masuk ke 3 tipe terakhir. Meskipun masih akan ada berbagai tipe lainnya, mudah-mudahan itu bisa menyempurnakan bacaan Anda, menambah wawasan Anda tentang gaya dan style leadership yang barangkali melekat di Anda kah, atau memang perlu Anda pilah dan pilih untuk kemudian Anda laksanakan pada suatu saat nanti ketika Anda kenal, Anda tahu siapa orang yang Anda pimpin. Tipikal keenam adalah, atau gaya yang keenam, tidak terlalu familiar memang, tapi ini disebut sebagai tipe populistik. Populistik saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Peter Worsley dalam bukunya The Third World, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistik sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau masyarakat. Misalnya gini, misalnya Soekarno dengan ideologi marxismenya yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang sangat berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan-penindasan serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing atau luar negeri. Itu sebagai contohnya. Nah, kepemimpinan populistik ini berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat, karena semua dianulir dari sisi masyarakat dan tradisional, masyarakat tradisional maksudnya. Juga kadang-kadang kurang mempercayai dukungan. Tipikal ini kurang mempunyai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang asing atau luar negeri, sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan penghidupan kembali, barangkali karena himpitan hutang piutang, himpitan karena penjajahan asing, sehingga populistik ini lebih mengutamakan penghidupan jadi ada penghidupan kembali nasionalisme, renasionalisme. Dan ini sangat erat kaitannya dengan modernitas tradisional. Jadi proses modern untuk kemudian ditarik menjadi nasional. Bukan nasional, tradisional. Modern tradisional. Modernitas tradisional. Proses modern yang berkembang untuk kemudian ditarik menjadi kondisi tradisional. Kenapa? Populistik, ya, populasi lah, populasi masyarakat yang ada, pribumi, barangkali itu maksudnya. Nah, yang ketujuh adalah tipe atau gaya administratif atau eksekutif. Ya, tahulah dari sisi makna kita bisa jelaskan
kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas mereka, tugas-tugas administrasi yang sangat efektif. Biasanya begitu. Sedangkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika, modernisasi, dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif. Ya, diakui atau tidak ya, tipikal ini ada. Dan yang terakhir yang sangat populer adalah tipe atau style demokratis. Kepemimpinan demokratis, jadi harus dipahami, jangan salah fokus. Seperti kondisi saat ini di tanah air, amat sulit mencari demokratis yang sebenarnya. Paling banyak itu pseudo demokratis, padahal dibalik sebenarnya bukan demokratis sama sekali. Nah, kepemimpinan demokratis orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Artinya apa? Ada koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dan penekanan pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan, internal pada diri sendiri dan kerjasama yang baik. Dan kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu pemimpin, tetapi kekuatannya justru terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok. Jadi sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Oke, teman-teman mahasiswa, barangkali demikian untuk topik kali ini. Saya Dr. Hanif Al-Qadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.